Halo YouTube, selamat datang di Vlogomobi. Seperti Anda lihat sekarang, kami sedang menjadi bos-bos tahun 90-an. Gimana caranya jadi bos? Apa? Ini bosnya yang nyetir mobil. Loh, ini supirnya yang nyetir. Enggak. Kalau di 90-an iya, tapi ini di tahun 2000-an, 2020-an ya. Jadi ini mobil retro, mobil tahun 90-an yang dimiliki oleh bosnya. Bosnya nyetir di sini. Ini anaknya bos. Loh, ini kan ceritanya tahun 90-an. Ini ajudannya. Enggak mungkin. Sekecil ini nggak ada yang jadi ajudan. Ini anak bos. Ajudan yang di belakang. Terpaksa nyingkir. Anak bos tuh nggak boleh langsung jadi atas gitu. Harus mulai dari bawah dulu, dari ajudan dulu. Udah, lanjutin deh. Heran. Kita kemana ya sekarang? Kita diundang sama grup otomotif 90s. Hah? Itu grup lumayan besar di Facebook kemarin. Oh, Facebook ya? Kemarin dia DM kita ngundang nongkrong. Makanya terpaksalah saya naik seri 7 yang mengkhawatirkan ini rusak-rusaknya karena mobil saya kebetulan yang seri 3 sama yang E30 sama E36 tuh lagi direstorasi. Jadi terpaksalah pakai seri 7 yang kalah challenge ini. Ya, kamu enggak hampir menang challenge. Hampir menang. Hampir menang. Mendingan challenge. hampir kalah daripada hampir menang. Tapi ini hampir menang. Iya. Ya kan cuma beda dikit poinnya ya. Tapi saat ini mobil ini satu-satunya yang mengkhawatirkan tuh bukan kondisinya. Kondisinya sih dari kemarin semuanya oke aja. Enggak oke. Nih ya, lampu peringatan menyala. Ini suhu di luar dia mendeteksi 35 derajat Celcius di bawah 0, artinya minus 35, lebih dingin dari kutub. Terus abis itu AC-nya jadi nggak begitu dingin dan bensin kita tidak tahu bensinnya ini seberapa. Oke, nah bensinnya ini, jarum bensinnya ini harus di atas 50% untuk bisa berjalan normal. Ini sekarang di bawah nih ya. Makanya kalau kita isi di atas 50% bensinnya, itu akan berjalan normal. Nah, sekarang? Ya, sekarang berarti di bawah 50%. Nggak bisa baca joknya. Nggak mau juga udah digoyang. Ya nggak mau digoyang-goyangin, udah kita ngisi bensin. Itu depan ada Pertamina, isi. Belum, sebelah sana lagi. Ada Shell juga ya? Aduh, nih. Awas. Ada ini remnya berat banget. Remnya enak. Dari zaman dulu tuh, dari baru remnya tuh segitu, nyamannya. Udah, rem tangannya jangan digitu-gituin. Rem tangannya jangan digitu-gituin. Aduh, rem tangannya ditarik aja. Terus habis itu lepas. Tuh kan? Apa tuh? Dia bilang handbrake on. Rem tangannya turunin. Tapi nggak ada pengaruhnya. Turunin. Ada. Nggak ada pengaruhnya sama sekali nih. Tarik ya. Ada. Rusak. Heran nih supir. Bos, asisten. Supir. Benar. Ajudan itu udah duduk manis di belakang. Oke, lanjutin tadi ngomongnya. Udah lupa. Supir. Kita lihat ya nanti di sana tuh ada apa aja. Karena jadi kita juga nggak tahu, belum pernah kenalan juga sama mereka. Serius nih, kita berangkat nggak kenal sama siapa? Enggak. Orang yang nge-DM juga grup otomotif 90s. Terus habis itu rata-rata mereka biasanya bawa mobil tuh mestinya yang udah keren lah restorasinya. Ini nggak tahu kenapa kita bawa mobil yang sudah keren juga, cocok sekali. Yang nggak tahu ini kalau nggak diselamatkan segera nih umurnya mungkin nggak begitu panjang lagi ini mobil. Ya, itu betul. Memang penyelamatannya agak mahal kemarin. Udah kita selamatkan nomor 1 dulu, isi bensin. Ini mobil nyaman di badan, nggak nyaman di hati aja. Karena kita nggak tahu apa yang bisa rusak. Enak sekali mobilnya, tenang aja. Kayaknya ini baru 110.000 km, kayaknya palsu deh nih, nggak mungkin mobil 100.000 deh. Mungkin ada muter lagi. 1.100.000 deh. Enggak, ini mobil bener kok. Mobil enak ini. Ya, nah sekalian kita lihat komunitas 90s ini kan lagi lagi hype ya di Indonesia gitu ya. Nah sekarang kita lihat seperti apa sih mereka ngumpulnya. Kita juga nggak tahu berapa orang yang ngumpul, kita juga nggak tahu mobil mereka seperti apa gitu ya. Cuman senang aja meng-hype-kan lagi mobil era 90s karena di 90s itu perkembangan teknologinya lumayan jauh dibandingkan drastis dari 80-an 90-an tuh drastis sekali. Iya, injection mulai banyak digunakan mobil. Yakin di sini? Iya, Pertamax. Ini cuma ada Pertamax biasa loh. Justru Pertamax biasa. Nah dulu udah ada kiri, tuh ada motor awas. Pas mobil ini baru bukannya pakai oktan 98 mestinya. Waktu mobil ini baru belum ada oktan 98. Ada dong, Super TT. Iya. Itu oktannya 95. Iya, sebelum Super TT kan ada. Loh, ini kenapa AC gede sendiri?
Ya gini, dia auto detect. Auto detect apa? Auto detect. Kiri tuh, Pertamax kiri. Jarumnya di Di kanan. Nggak ada petunjuknya di kanan apa di kiri. Di kanan. Mas, Pertamax full. Jangan full. Jangan full. Jangan. Nah gimana biar aman? Ini tangkinya 100 liter. Kalau ini 0 tuh 100 liter berapa Punya duit? seri 7 nggak berani isi bensin. Ya udah mas. Untung nggak dengar masnya. Nggak mau loh dia full. Matiin dulu mesinnya. Ya, matiin kamera juga. Oke, udah selesai ngisi bensinnya. Jadi ngisinya itu 400.000 itu sekitar 44 liter. Ngapain minta bon? Emang reimburse kemana? Oh iya juga ya. Oke, jadi kita ngisi 400.000 rupiah, artinya 44 liter. Tapi ini petunjuk bensin dari yang tadinya 0 menunjukkan kita mengisi 80 liter, Om. Ya, jadi gini, ini Jarum mungkin dia tuh Mungkin ya, nggak pasti juga. iya ya, mungkin dia benar, mungkin dia salah. Tapi kayaknya kemungkinan besar dia itu salah. Nyenengin sih ngisi 400.000 disebutnya 800.000. Ini apalagi ASC not active. ASC itu karena ada Stability satu control. karena ada satu sensor nggak nyala, jadi ASC itu mati. Tapi coba kalau misalnya kita print Jangan, nanti patah. Jangan dirusakin. Ini mobil 90s liter. Sebenarnya gini loh, kita ini mobil bukan 90s, 80s. ini 90-an awal ya. Awal banget, dan ternyata dari production date-nya kita cek di Solo waktu itu, di Semarang ini loh, Ya udah. 89 loh. Pokoknya walaupun kondisinya nyaris rongsok, tapi minimal ini seri 7. Sorry ya, yang nyaris rongsok ini dalamnya interior itu masih bagus banget. Loh, kalau nyaris rongsok artinya belum rongsok, Om. Ya belum, cuma kan nyaris tuh hampir. Iya, daripada nyaris tidak rongsok, mendingan nyaris rongsok kan. Nah, tapi minimal walaupun ini lampu peringatan semua menyala, ya oke lah, dia masih nyaman, mesinnya masih halus, dan mestinya kita bisa berbangga di depan anak-anak 90s itu, karena ini top of the line-nya 90s. Satu itu, kedua pasti CC kita paling besar. Belum. Dan silinder kita mestinya paling Silinder banyak. paling banyak ya, CC paling besar belum tentu. Kita bisa berbangga nih. Kita lihat. Kita lihat. Kalau nyampe, Moga-moga nyampe, ada 80 liter. Bisa lah buat bolak-balik. Oke, ini kumpulnya di Kuningan City sini. Kan sebelum masuk udah kelihatan di depan ada amenity. Kultus. 1,3 GTI. Apa bedanya Kultus sama amenity ini? Jadi Kultus itu yang build up, yang nggak dijual di sini. Enggak, kita cara bedainnya apa? Oh, ininya dia 2 pintu. Sama amenity juga. Terus mesinnya dia injection. Dari luar bedainnya apa? 100 HP. Dari luar bedainnya apa? Susah. Ya, ada kan. Di Kuningan City mereka ketemunya di P2, kita lagi naik, dan kayaknya sih dari mobil yang ngantri masuk ini bisa jadi bukan yang paling bagus, karena dari tadi kita udah lihat ada S600 versi, Dan tiba-tiba ada Supra turun Toyota orang. Supra. Tapi pulang duluan nggak apa-apa. Masih ada Supra lagi nggak enggak ya? Oh, mobil kita lihat cita-citanya menjadi mobil 90s paling keren tercapai apa enggak di sini. Belakang ada 406 tuh. 406 oke lah, masih di bawah ini kelasnya. Tapi 406 tuh mobil cukup legendary loh dulu, Karena gara-gara film taksi. ya. Tuh ada S600 depan kita. Kalau itu bener S600, mesinnya V12 juga. Masih kuat nanjak ternyata ini mobil. Gak digas juga jalan, nanjak begini Nggak mah. jalan kalau nggak digas. Ini L3. Suara apa ya? Iya, itu punya apa tuh? Ada suara-suara baru gitu. Ini baru ini suaranya. Tuh dengerin, ker. Nah ini emang jalannya gerdek-gerdek gitu sih. Enggak. Nih sekarang jalannya udah enak. Enggak. Itu terpisah dari jalan. Udah makanya pelan-pelan. Kencang. Wah, ada sunroofnya juga, oh, mas kelasnya. Sama, nah kita jangan tutup sunroofnya nih, penting. Oh, biar Melandasan pakai sunroof gitu. Iya bener. Oh bukan MC nih, PS ini. Ini P2 ya. Halo. Kayak jualan velg, kasih belanja. So far, Ada. Mana mobil 90s lo? Tenang tuh Denny Mas baru pulang.
Dia bawa mobil 4 pintu. Ya kalau lo kan 4 pintu orang kaya. Oh dia 4 pintu yang biasa. Orang susah. Lihat sebelah sana ntar aku bawa juga mobil. Lo 90s ya? Mana 90s lo? Ada situ. Emang dia ada 90s ya? Kejutan yang cukup menarik lah pokoknya. Emang dia punya 90s? Udah biasa. Nggak perlu memiliki, yang penting menikmati bos. Oh gitu, oke, terekam. Di belakang ya supir. Bos di belakang. Kalau dulu Bos bos di bos di belakang, kalau tahun ini Ha-ha. bosnya depan nih, anaknya bos. Oh iya ajudan benar. belakang. Kamu anaknya bos kan? Belakang ajudan. ya kan? Enggak, ajudan Apalagi tuh dari nyaman situ gitu. nikmatin dong ya. Hah? Dan Dimas baru pulang tuh. Kok pulang? Iya. Malu dia. Nah, Sudah parkir? Nggak dipencet, colok puter nih 90s. Colok puter. Colok. Nah ini bau-bau knalpotnya juga bau-bau knalpot 90s semua. Agak-agak beda-beda berwarna-warna. Luar biasa. Halo. 36 DX Cressida. Mana? Gua mau mengajak mereka lihat mobil yang gua bawa. Mana? Sini. Mana? Temennya tapi. Oh, bukan mobil sendiri. Dia bawa mobil siapa? Dia bawa mobil temennya kan? Ya iya, karena temennya Iya ikut. kan, iya temennya kan. Dia bawa mobil temennya. Ya udah, mana lihat. Ya gimana ya, maksudnya kan ini mobil banyak ya, di mana-mana banyak ya. Tapi Apa? Tapi apa? Yang mana? Oh, E36 2 pintu. Bentar. Sini. Tahan dulu. Coba dilihat baik-baik. E36 2 pintu biasa atau tidak? Baik-baik dari dekat. Halo Mas Isa. Terus angkanya, lihat angkanya. Terus. 2000 km. Iya, begitulah. RF1 full time ya. Ini JDM bener ya. Jadi memang kalau di Jepang itu selalu ada versi yang 4-wheel drive, all-wheel drive. Karena salju, bukan karena off-road ya. Enggak, dan karena di sana pajaknya tidak memberatkan 4-wheel drive, beda sama di sini. Ya di sini 4-wheel drive jadi mahal. Padahal ikut 4-wheel drive itu perannya penting sekali untuk pembangunan. Iya dong. 850. Murah meriah. Trooper. Pengap banget pakai kacamata hitam, topi. Cuman dia pakai kacamata hitam di basement. Ini bukan basement ya? Iya, gedung parkir. Nih, high ace. Oh, kayak zaman dulu. Oh, ini jadi mobil antar jemput nih dulu nih. Oh, kita bisa beli minum lagi. Iya, boleh juga tuh. Toyota Marki Nova. Charman. Mirip DX kali ya? Apa? Mirip DX kali. Ya, ini buat orang yang mau jadi chairman. Tapi nggak berhasil. Nah, tapi kurang sedikit. Ini lah. Ya. Kemana lo? Pulang dulu. Kamsi. Baru nyampe. Dan dia lagi mau potong rambut. Oh, potong rambut ya. Ini udah kecilan rambutnya ini. Udah kecilan. Anak gue yang minta suruh kecilin. Lihat dulu mobil om gendut nih. Ini Matic. Ini Matic dan aslinya. Nggak kelihatan. Bujo. Safari. Nah, ini mobilnya. Mobil Hans Muhammad nih kayak gini. Oh, ini 80-an, 70-an. Iya. Enggak, ini mini, seri E-Class nih. Oh, iya. Apa ini? Silakan dicobain om. Waduh, apa ini? Kopi rally. Mesran. Ini buat kamu coklat. Iya, ini Kopi rasa rally. kambun. Itu yang Castro rasa vanilla. Oh, mantap. Terima kasih. Makasih ya. Bapak Kopi Rally. Eternal. Ada orang lagi, Bang. Halo. Yang keren. Mana ini GTI-nya? Digital 90s. Iya. Coba nyalain lihat RPM-nya. Udah nyala ya? Iya. Coba digas. Ya.
Nah, jadi ini adalah Fiat 1100 seperti yang punyanya Irfan Hakim. Kalau bagus jadinya kayak gini. Kenapa? Karena punya pertanyaan. Kenapa pertanyaannya? Kenapa ini ditutup, Dok? Biar nggak gampang dicuri. Ya enggak juga, doknya gampang dibukanya. Biar dopnya gampang dicuri. Kalau putih kenapa? Kalau white wall atau white strip, biar velgnya kelihatan besar. Nggak, jadi gini. Justru aslinya ban itu warnanya apa tau nggak? Putih. Putih aslinya. Nah, jadi permukaan yang kena aspal aja yang dihitemin waktu itu. Jadilah white wall. Jadi tren deh. Oke. Temu Ivan Ramadana nih. Aduh, siap subuh. Dia sejarawan otomotif di Indonesia. Umur muda tapi ilmunya tua. Ya, umur muda ilmunya tua. Tapi belum kayak Om Fitra. Om Mobil ini udah sepuh banget. Om Fitra gila lo, dari zaman gua kecil baca otobil. Udah ini tuh. Ya dia kalau emang uzur. Dia uzur. Siap, sampai ketemu besok. Sampai besok ya, Van. Yuk. Oh, ada panggungnya, dari tadi nggak ngeliat ada panggung. Oh, Mending. Mereka make up. oh, ada panggungnya. Seru juga ya? Iya. Sering lagi ternyata acara kayak gini. Jadi ternyata mobil-mobil tua tuh masih ngumpul seminggu sekali ya? Iya, dan ternyata tidak sesedikit yang kita bayangin. Banyak! Banyak banget, dan akhirnya Om Mobil tidak berhasil menjadi mobil paling keren di situ. Banyak banget yang lebih keren dari ini dan lebih sehat. Nggak, belum tentu, kan nggak ada Iya. jalan. Tapi inilah nyenengin lihat, itu banyak kan anak-anak muda kan? Iya, ternyata kirain orang-orang kayak kakek gitu loh di sana. Ternyata enggak. Iya, saya tuh yang Paling tua dia. lebih sering ketemu mobil baru. Mereka itu masih punya kecintaan ke mobil-mobil 90s gitu kan, dan kita jadi tertarik nih buat beli mobil 90s. Jadi gimana kalau kita bikin challenge mobil 90s lagi tapi Jepang? Iya, nah berangkat dari sini kita malah kepikiran bikin Japanese 90s Challenge! Kira-kira apa mobil yang cocok, yang kira-kira ikonik di 90-an, dan kita harus beda merek, jangan kayak kemarin Ya tiba-tiba enggak. BMW semua. Iya, kalau itu kan memang satu brand. Kita nggak boleh pakai mobil yang udah punya. Om Mobil juga ada. Oh, kenapa sih? Ada Eterna. Kita beli baru mobil bekas Jepang 90s. Jadi kalau kita kesana, Beli mobil lagi jadi? Satu, jadi kita bisa bikin challenge. Kedua, kalau kita main ke acara-acara mereka bisa punya mobil yang lebih proper gitu loh. Oke, Ini. oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, tolong komentar di bawah, beri kami saran sebaiknya mobilnya apa. 90s Japanese Challenge. Yes. Jangan lupa tekan tombol di atas dan subscribe channel Motomobil, Mobi dan Mes Mobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Subscribe ke channel Fitra Eri dan Auto Driver, juga Instagramnya @fitra.eri. Instagram Auto Driver kenapa nggak pernah sebut sih? Instagramnya @autodriver_. Oh, ada underscore ya? Ada. Kenapa? Nggak dapat yang Auto Driver biasa, udah ada yang pakai. Nggak tahu. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Kopi doang, es coklat nggak ada. Es coklat. Ya udah, es coklat satu sama Ayo cappuccino. es cappuccino. Ya. Sebenarnya dia nggak bisa bedain juga coklat sama kopi, dibohongin juga nggak apa-apa, Pak. Rasanya beda.